Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Senin depan kita sudah PTS, penilaian tengah semester. Pelaksanaannya kurang lebih 6 hari ya, sampai tanggal 17. Nah, kemarin sudah saya fotokopikan kisi-kisi nggih. Dan semua sudah mendapatkan kisi-kisi? Kalau sudah, hari ini Bu Guru akan memberikan contoh bagaimana membaca kisi-kisi soal PTS. Ya, namun sebelumnya marilah kita berdoa agar apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, kalian mungkin sudah tahu atau mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu bagaimana cara membaca kisi-kisi PTS. Karena kalian sudah kelas 6, maka sekarang Bu Rima akan memberikan arahan bagaimana membaca kisi-kisi, ya. Karena kalian sudah kelas 6, sudah mampu membaca sendiri, sudah mampu memahami sendiri, bahkan bisa membedah kisi-kisi itu sendiri. Namun jangan lupa bahwa selama kalian belajar di rumah, orang yang membimbing kalian bukan Bu Rima, tetapi adalah orang tua kalian di rumah masing-masing. Sehingga kalau kalian membedah kisi-kisi, membaca kisi-kisi, kalian harus didampingi oleh orang tua. Gunanya apa? Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya. Kalau kalian salah, nah orang tua kalian yang akan membenarkan. Begitu ya, jadi harus didampingi oleh orang tua. Kalau orang tuanya sibuk bagaimana, Bu? Ada kakaknya mungkin, ada omnya, ada tetangganya. Nah, ya. Oke, kisi-kisinya seperti ini, nggih. Kisi-kisinya kalian sudah terima kisi-kisi penilaian tengah semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Dibaca dulu, dicari kisi-kisinya. Tema 1, muatannya bahasa Indonesia dan IPA. Kelas 6 semester 1. Di sini adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator KD, materi atau tema, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Jadi kisi-kisi ini adalah gambaran materi apa saja yang besok keluar, di nomor berapa, terus soalnya bagaimana. Oke, jadi cara bacanya seperti ini. Kita bahas yang bahasa Indonesia terlebih dahulu. KD, bahasa Indonesia KD-nya 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Indikator KD-nya adalah menentukan unsur teks bacaan. Materi atau tema adalah tema 1. Kita perhatikan di sini. Yang pertama dulu. Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat. Oke, jadi nanti kalian akan disajikan. Disajikan itu berarti nanti akan ada bacaan, ya. Akan ada bacaan. Kemudian kalian nanti bisa menentukan kalimat utama dari bacaan itu. Jadi ada bacaan, terus kalian menentukan kalimat utama dari bacaan itu. Kemudian menentukan ide pokok dari bacaan yang tadi. Terus menentukan jenis paragraf berdasarkan letak utama kalimat utamanya. Kalian kan tadi sudah menentukan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu tadi di mana? Depan atau belakang? Kalau depan namanya deduktif, kalau belakang namanya induktif. Ya, oke, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi nanti disajikan paragraf. Kalian menentukan ide kalimat utama, ide pokok, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat dengan benar, informasi penting, informasi apa saja, hal-hal apa saja yang ada di dalam paragraf, kemudian menentukan jenis paragraf berdasarkan isinya. Nah, ini
adalah materinya. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Ya. Ini adalah materi-materi yang diujikan. Ini kalimat utama. Ide pokok, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, informasi penting, dan juga jenis paragraf berdasarkan isinya. Jadi bacaan nanti bisa seperti ini contohnya. Jadi kalian nanti disajikan bacaan seperti ini, disuruh menentukan kalimat utama, ide pokok, informasi penting, dan lain-lain. Nah, tambahan dari Bu Guru, jadi paragraf berdasarkan isinya itu ada 5. 1. Narasi, 2. Deskripsi, 3. Argumentasi, 4. Eksposisi, dan yang terakhir kelima persuasi. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Narasi. Untuk menanda narasi itu adalah paragraf yang menceritakan tentang suatu hal. Paragraf ini biasa ditandai dengan tokoh dan urutan waktu. Jadi kalau paragraf itu ada tokohnya, ada waktu, siang, sore, malam, atau jam, atau hari. Nah, terus ada alurnya, itu narasi. Contohnya, pada suatu hari ada hewan kancil dan buaya. Mereka bertemu di sore hari yang rindang. Mereka berjalan-jalan menyusuri hutan atau menyusuri kali. Nah, itu ada tokoh. Tokohnya apa? Kancil, buaya. Waktunya apa? Sore hari. Nah, menceritakan, cerita. Dongeng itu termasuk narasi. Ya, dongeng pokoknya cerita yang ada tokohnya itu narasi. Misalnya Laila dan Aulia pergi ke sekolah pada hari Jumat. Mereka menggunakan sepatu dan seragam. Nah, itu termasuk narasi karena ada tokoh. Kemudian paragraf deskripsi. Deskripsi itu paragraf yang isinya menggambarkan suatu hal. Menggambarkan suatu hal, ya. Jadi misalnya menggambarkan suatu hal itu secara fisiknya ya. Fisik. Misalnya batang pohon kelapa tidak bercabang. Tinggi pohonnya. Jadi secara fisiknya batangnya pohon, fisik itu yang terlihat secara mata. Misalnya kucing Andra memiliki kucing. Kucingnya berwarna oranye. Kakinya 4. Kucing tersebut mempunyai kumis yang sangat panjang. Kucing tersebut suka sekali makan gereh. Kemudian kucing itu jika lapar dia mengatakan meong meong meong. Nah, itu menggambarkan ya, kucing tadi warnanya oranye. Kucing punya kaki 4. Kucing punya kumis panjang. Nah, itu menggambarkan secara fisik yang kita lihat. Contoh lagi misalnya Bu Puji adalah guru agama yang berkulit putih, yang memiliki badan berisi, yang suka pakai baju warna biru. Nah, itu menggambarkan fisik ya. Fisik, jadi kulitnya putih, tubuhnya berisi. Nah, itu fisik. Seperti ini juga, batang pohon kelapa tidak bercabang. Tinggi pohonnya bisa mencapai belasan meter. Akarnya serabut. Bisa dilihat juga, tulang daunnya sejajar. Blaraknya sejajar. Buahnya bergerombol dalam sebuah tangkai buah. Warna buahnya ada yang hijau, kuning, dan coklat tergantung jenisnya. Nah, ini kan fisik toh yang kalian lihat pakai mata ya. Kemudian yang ketiga, paragraf argumentasi. Argumentasi itu yang berisi pendapat atau tanggapan terhadap suatu tema atau masalah. Isinya adalah pendapat. Nah, ini menurut para ahli, jadi menurut ahli. Pendapatnya siapa? Pendapatnya ahli.
Air kelapa muda sangat berguna bagi tubuh. Air buah kelapa mengandung elektrolit yang baik bagi orang dehidrasi. Maka tak heran jika setelah mengonsumsi air kelapa, tubuh kita akan terasa segar. Nah, itu adalah argumentasi yang berisi pendapat atau tanggapan seseorang. Lanjut, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu paragraf yang isinya menjelaskan sesuatu. Jadi menjelaskan biasanya tentang prosedur membuat es buah misalnya. Terus menjelaskan terbentuknya planet, terbentuknya bumi. Nah, itu eksposisi. Cara membuat es dengan sirup cukup mudah. Ambil air dari buah kelapa muda, lalu ambil dagingnya. Campurkan daging buah dengan air kelapa. Tambahkan gula dan air dan sirup secukupnya. Aduk rata dan tambahkan es agar rasanya menyegarkan. Nah, ini eksposisi. Jadi menjelaskan sesuatu. Nah, biasanya kan menjelaskan tata cara, pengertian, jenis, manfaat, proses, dan lain-lain. Nah, yang terakhir paragraf persuasi. Persuasi itu artinya mengajak, ngejak ya. Yang isinya itu berupa ajakan kepada para pembaca agar mau melakukan hal yang dibahas dalam paragraf. Nah, biasanya kalau paragraf persuasi, di akhir paragraf itu ada kata-kata seperti ini. Marilah kita menanam pohon kelapa. Berarti kan mengajak. Kalau enggak ya, ayolah kita rajin menabung. Ayolah kita gemar menabung. Ada kata ajakan ayolah, marilah. Nah, itu adalah persuasi. Nah, anak-anak boleh mencatatnya. Malah bagus banget kalau mau mencatat isi dari bedah kisi-kisi ya. Kita lanjut, ini contoh cara membedah kisi-kisi materi IPA. Jadi setelah mempelajari materi, mengamati ciri dan gambar perkembangbiakan tumbuhan, siswa dapat menyebutkan fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Fungsi bagian tumbuhan itu ada daun, akar, batang, buah, dan lain-lain. Kalian cari fungsinya. Setidaknya kalian itu tahu apa yang mau diujikan, apa yang besok itu soalnya seperti apa. Kalau kalian membedah kisi sendiri, kalian bisa tahu itu akan kemana soal-soal besok. Maksudnya akan seperti apa. Kemudian menentukan jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Kalau kalian benar-benar, maksudnya, wah banyak banget boleh nulis gitu. Terutama buat yang kalau menulis tidak terlalu suka menulis ya. Setidaknya kalian tulis halaman. Misalnya ditulis LKS halaman 7 misalnya. Jadi kalian tuh besok kalau pas hari H atau pas sebelum satu hari sebelum ujian, oh ini materinya di LKS halaman 7. Oh, besok tinggal dibaca itu materinya. Setidaknya seperti ini. Ini paling kalau kalian benar-benar tidak sama sekali tidak suka menulis. Kalau kalian bisa menulis dan suka menulis, nah silahkan ditulis dengan rintik-rintik. Agar apa? Kalian itu sekolah kan fungsinya untuk belajar, ya kan? Bukan sekolah hanya untuk datang mengerjakan lupakan. Tapi kalian itu kan harusnya tahu apa yang kalian pelajari, apa yang seharusnya kalian ketahui. Nah, kemudian menentukan jenis penyerbukan berdasarkan gambar. Nah, misal kalian mau gambar begini boleh. Jadi ditulis jenis penyerbukan berdasarkan gambar. Jenis penyerbukan ada ini 1, 2, 3, 4. Kalian mau tulis nggak apa-apa. Atau kalau kalian benar-benar tidak bisa menulis, tulis saja LKS halaman 9 mungkin ya. Nah, tulis seperti itu. Jadi, besok kalian tahu bacanya di mana. Itu fungsinya membedah kisi
isi. Begitu ya. Kemudian sekarang contoh yang terakhir IPS. Setelah mempelajari karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi politik di wilayah ASEAN, siswa dapat menentukan sejarah ASEAN. Nah, kalian tulis dulu sejarah ASEAN. Nah, materinya kan ini, sejarah ASEAN. Bentuk soalnya nanti pilihan ganda. Nomornya nomor 16 dan 17. Ya. Sejarah itu bisa ditanyakan tanggal berdiri, tokoh-tokoh yang mendirikan, atau latar belakang terbentuk ASEAN. Nah, sini Bu Rima contohkan, kalian tulis sejarah ASEAN. ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, kalian nanti tinggal cari lagi nomor selanjutnya, keadaan sosial budaya negara ASEAN dengan benar. Wah, cari keadaan sosial budayanya. Nanti akan keluar di pilihan ganda nomor 18. Kenampakan alam itu gunungnya, sungainya, terus sawah, bukit, dan lain-lain. Nah, itu kenampakan alam. Akan keluar di nomor soal 19 pilihan ganda. Begitu ya, kalian silahkan pokoknya ditandai, dicatat, ditandai halaman berapa materi itu. Dicatat di buku tulis lebih baik ya. Bagi kalian yang mau mengirimkan foto, silahkan dikirimkan ke Bu Rima, nggak apa-apa. Bu Rima terima. Bagi kalian yang tidak mau mengirim, yang ya monggo, tapi yang bisa Bu Rima lakukan mengarahkan kalian untuk mempersiapkan ujian adalah kalian harus bisa membedah kisi-kisi didampingi orang tua kalian ya. Anak-anak, mari kita sama-sama belajar ya, memaksimalkan apa yang kita bisa maksimalkan. Memaksimalkan ya dimaksimalkan pokoknya usaha kita. Jadilah anak yang rajin. Rajin belajar, rajin membaca, rajin membantu orang tua. Pintar atau tidak pintar jangan dipikirkan. Karena label pintar, kalian bisa pintar atau tidak pintar itu adalah label sebutan dari orang lain untuk kalian. Ya, yang kalian harus lakukan adalah menjadi anak yang rajin, ya. Yang pintar atau tidak pintar jangan dipikirkan, yang dipikirkan adalah berusaha. Karena setiap usaha Tuhan itu pasti memberikan imbalan yang paling baik ya. Kalau kalian pengen SMP yang baik, berusahalah yang baik. Agar suatu saat nanti Tuhan berikan rezeki mendapat sekolah yang kalian inginkan. Semangat terus, pantang menyerah. Semoga pandemi cepat selesai dan kita bisa setiap hari bertatap muka. Ya. Beri mahiri sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.